Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu ya. Tidak terasa sudah 1 minggu. Nah, materi belajar pada hari ini adalah laba atau keuntungan atau profit. Nah, laba adalah perbedaan TR dengan TC. Rumus ya. Laba itu apabila TR lebih besar dari TC. Total revenue lebih besar dari total cost. Jadi penerimaan lebih besar dari biaya. Rugi TR lebih kecil dari TC. Total revenue lebih kecil dari total cost. Jadi penerimaannya lebih kecil ya dari biaya. Kemudian perbedaan laba bisnis dan laba ekonomis. Laba bisnis adalah selisih antara penerimaan total TR dengan biaya explicit cost. Nah, explicit cost ini adalah pengeluaran tunai yang benar-benar terjadi. Artinya dia nampak angkanya, nampak jumlah uangnya. Kemudian laba ekonomis adalah selisih antara total revenue dengan total biaya implisit atau implicit cost. Jadi di sini pengeluarannya atau biayanya bukan tunai. Ya, tidak bisa dengan angka. Tetapi berupa pengorbanan. Misalnya manajemen perusahaan ya memikirkan kebijakan-kebijakan untuk memajukan perusahaan, kebijakan untuk ekspansi ya, itu namanya implisit. Kemudian, perbedaan laba normal dengan laba murni. Kalau laba normal, itu total revenue sama dengan total cost. Sedangkan laba murni adalah total revenue lebih besar, ya, lebih besar dari total cost. Kemudian, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, anak-anak, setiap hari kita melakukan kegiatan konsumsi. Ya, mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur. Kita menghabiskan banyak barang, juga menikmati banyak jasa. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan konsumsi ada 2. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memperoleh kepuasan yang maksimal. Kalau kebutuhan hidup semua tahu ya, untuk bisa melangsungkan hidup, manusia perlu makan dan minum. Sedangkan kepuasan maksimal di sini lebih cenderung kepada subjektif. Karena setiap orang ya, kepuasan maksimalnya itu berbeda, tidak sama. Ya, anak-anak ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jadi konsumsi itu apa saja yang mempengaruhi? Di sini ada 6. Yang pertama, pendapatan. Itu udah pasti. Orang banyak bilang begini ya, kalau banyak uang, banyak gaya ya. Celui cekuan, benar kan? Nah, itulah namanya pendapatan. Cenderungnya pendapatan itu mempengaruhi sekali konsumsi kita ya. Kalau kita punya duit banyak, ya pasti kita berusaha ya hidup lebih baik. Misalnya beli barang yang tadinya harga 100.000 jadi ya 1 juta. Begitulah ya. Nah, kemudian harga barang dan jasa. Nah,
Selain pendapatan, konsumen ya, kita semua ya, selalu bertanya apabila membeli sesuatu. Berapa? Kuice, gitu kan? Berapa? Selalu tanya. Karena apa? Itu perlu disesuaikan dengan yang pertama pendapatannya. Kemudian selera. Nah, Indomie seleraku. Lalu seleramu apa? Gitu kan anak-anak kan? Nah, selera ini berperan sangat penting di dalam konsumsi. Karena setiap orang seleranya itu berbeda-beda ya. Gak sama. Bisa saja ya, kakak adik aja tidak pernah sama seleranya. Walaupun misalnya sama-sama juga anak perempuan atau sama-sama anak laki-laki. Sebab ini menyangkut tentang apa? Ya, selera lo, keinginan masing-masing. Kemudian usia dan jenis kelamin. Ini so pasti ya. Ya, kalau misalnya ibu ya yang sudah setengah abad, tentu saya tidak mungkin misalnya membeli baju yang sedikit gimana ya, agak remaja gitu ya, seperti kalian. Nah, makanya selalu ibu bilang kalau anak-anak remaja pakai rok mini itu sangat keren dan cantik. Kalau AI pakai rok mini itu seolah-olah induk babi jalan-jalan ke mall, kemana-mana ya anak-anak ya. Nah, boleh ketawa sedikit ya. Lalu jenis kelamin. Nah, nggak mungkin dong kita suruh anak laki-laki pakai rok. Atau anak laki-laki disuruh pakai apa? Kebaya. Itu sudah pasti salah. Adat istiadat. Nah, setiap orang pasti ya dia dari suku yang berbeda-beda. Kalau suku yang berbeda-beda, adatnya pasti tidak sama. Nah, itu juga mempengaruhi konsumsi. Kemudian jumlah penduduk. Ini adalah menyangkut konsumsi negara. Kalau penduduknya banyak, konsumsinya banyak. Penduduknya sedikit, konsumsinya sedikit. Untuk makan aja, ya kalau di satu keluarga. Yang anggota keluarganya banyak, pasti makanannya banyak. Ya, kalau anggota keluarganya sedikit, nggak mungkin masaknya banyak-banyak. Lah, yang habisinya siapa? Gitu kan anak-anak ya. Nah, perilaku konsumen kita ini ya, tingkah laku kita, perilaku konsumen. Itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal, nanti berikutnya ada pendekatan ordinal ya. Kalau kardinal, ini pendekatan yang dapat diukur dengan angka. Dengan angka ya. Jadi misalnya di sini ada dua. Ada hukum Gosen 1. Nah, hukum Gosen ini dicetuskan ahli ekonomi berkebangsaan Jerman. Ya, namanya Hendrik Gosen. Ya. Nah, dia mengatakan begini. Yang pertama ya, hukum dia yang pertama. Apabila suatu kebutuhan dipenuhi secara terus-menerus, maka kenikmatannya makin lama makin menurun sehingga akhirnya mencapai batas jenuh atau nol. Contoh minum air pada saat haus. Nah, maksudnya begini. Ketika kita haus, kita minum. Gelas pertama yang kita minum rasanya wow, puas sekali. Gelas kedua, sedap. Gelas ketiga, cukuplah. Gelas keempat kita mulai apa? Mulai penuh kan? Mulai penuh. Nah, gelas kelima kita tak mau lagi. Sebab sudah mencapai batas nol atau jenuh. Ya, itu ya anak-anak ya. Kemudian hukum Gosen yang kedua. Kalau yang kedua ini, seseorang selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sehingga setiap kebutuhan yang dipenuhi mencapai intensitas yang sama. Artinya begini, kebutuhan kita ya manusia itu banyak ragamnya. Banyak ya sehingga dikatakan beraneka ragam.
Nah, karena banyak ragamnya, kita sebagai konsumen berusaha agar setiap kebutuhan kita boleh mencapai nilai yang sama. Misalnya nilai akhir 100, jadi kita berusaha lah mencapai ke 100, ya. Itu namanya pendekatan kardinal. Ada angka yang bisa menggambarkan di mana kebutuhan kita sampai angka keberapa. Nah, yang kedua, pendekatan ordinal. Kalau ordinal, ini nggak diukur dengan angka. Nah, lalu ini diukur melalui apa? Yang pertama, kurva indifferent curve. Nah, ini menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi yang memberikan kepuasan yang sama. Dan ini subjektif ya, tiap orang beda. Nah, di sini barang Y dengan barang X. Ada ya? Kemudian ada U1, U2, U3. Semakin dia menjauh dari titik nol, ya, maka itu semakin puas. Ya, artinya begini. Lebih jauh berarti itu adalah U3, itu yang paling puas. Ya, karena dia lebih jauh dari titik nol. Kemudian yang kedua, garis anggaran, budget line. Ini tingkat utility konsumen kepuasannya dicapai pada kemampuan anggaran yang dimiliki. Sekali lagi ini juga subjektif sebab anggaran setiap konsumen berbeda-beda. Ini ada barang A dengan barang B. Nah, ini angka adalah ilustrasi daripada budget line. Kemampuan kantongmu itu untuk mencapai kepuasan maksimal. Ya. Nah, kemudian gabungan dari indifferent curve dengan budget line itu namanya keseimbangan konsumen. Nah, inilah kita berusaha maksimal tetapi harus sesuai dengan kemampuan anggaran kita, kemampuan kantong kita. Kemudian, apa peranan produsen dan konsumen dalam perekonomian? Yang pertama kita lihat dulu produsen. Produsen ya memproduksi barang yang berkualitas baik. Jadi barangnya itu harus yang baik, kualitasnya oke supaya bisa laku. Lalu harganya bisa terjangkau. Buat apa dia produksi barang kualitas baik sekali lalu harganya mahal tapi gak bisa dibeli? Percuma ya. Kemudian, nah ini proses produksi tidak merusak lingkungan. Jadi limbah industri tidak mencemari lingkungan. Nah, membayar upah yang layak bagi pekerja. Upah yang layak itu bagaimana? Yang pastinya harus mencukupi makan ya para pekerja. Kemudian jujur dan transparan dalam produk. Nah, produknya itu ya istilah keren sekarang ya, halal atau non halal. Itu harus jujur. Ya, harus terbuka. Tidak ada yang boleh ditutupi. Dan yang terakhir, di dalam proses produksi, pengusaha atau produsen wajib mengutamakan keselamatan kerja bagi pekerjanya. Jadi ada perlindungan. Kemudian konsumen, apa peranannya? Nah, konsumen itu menyediakan sumber daya manusia ya. Artinya kita kan siap ya bekerja. Kemampuan kita harus diasah mencapai maksimal dan optimal. Tentu kita bekerja ya, harus berusaha mencapai target maksimal kita. Setiap manusia kita punya target sendiri ya. Dan ini nggak sama. Dan berusaha untuk mencapai target yang optimal. Kemudian kita juga pakai produk. Nah, konsumen adalah pemakai yang paling pintar. Karena biasanya mereka membeli barang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
Kemudian menjadi motivator dalam kegiatan produksi. Apa artinya motivator? Artinya begini, kita memakai barang, secara otomatis kita itu menggerakkan produksi, menggerakkan usaha. Jadi kita motivator. Nah, selain itu, konsumen paling hebat adalah meningkatkan pendapatan negara melalui apa? Melalui pajak yang dibayar kepada negara. Melalui juga apa? TKI, TKW yang bekerja ke luar negeri, mereka menghasilkan devisa. Nah, anak-anak, hari ini sampai di sini. Semua ini harus ditulis di catatan. Karena sebentar lagi kita akan ulangan harian yang kedua. Ibu berharap jangan ada lagi yang telat ujian atau entah summit kemana atau ujian ekonomi dia summit sejarah. Lah, kapan ibu mengajar sejarah? Gitu kan? Nah, berusahalah kita sekarang ya saat ini memberdayakan sumber daya manusia kita sebaik-baiknya. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap jaga diri baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Juga ibu ya. Oke, sampai jumpa.